Lone langsung membalas pesan Reka, kok, belakangan ini militer berhasil buat senjata api yang luar biasa, aku akan bawa ke sana. Reka langsung membalasnya, omong kosong, beberapa orang tidak tahu diri itu tidak perlu sampai gunakan senjata seperti ini. 2. Aku masih ingin melihat siapa orang di belakang mereka dari beberapa orang ini. Jika buat mereka ketakutan, aku mana mungkin bisa temukan orang yang di belakang mereka. Kamu hanya perlu bawa pasukanmu ke sini untuk buktikan kamu berada di kota Geffen. Kamu hanya perlu lakukan apa yang kubilang aja. Jenderal Perang Gok merasa sedih, tetapi perintah Tuan Agung Valkyrie mana boleh tidak dipatuhi, jadi Lone pun cuman membalas, oke. Jericho tiba-tiba mengejek Reka, Tuan Valkyrie, kamu lagi kirim pesan ke siapa? Jangan-jangan kamu kirim pesan ke Jenderal Perang Gok, kamu mau biarkan Jenderal Perang Gok permalukan aku di sini ya? Reka terlihat tenang, kok kamu tahu? Ha. Orang-orang di sana pun mulai tertawa. Pria ini sudah gila, masih mengada-ngada di sana. Apakah pria itu tidak tahu Jericho sedang menyindirnya? Jika dia bisa mengundang Jenderal Perang Gok, kita pun bisa mengundang Tuan Agung Valkyrie. Jericho berkata dengan sambil tersenyum, udah, semuanya kembali ke tempat masing-masing dulu, acara akan dilanjutkan lagi. Kalian anggap tadi aku dengan Tuan Valkyrie sedang bicara omong kosong aja, lucu sekali. Kemudian mereka semua pun kembali ke tempat mereka masing-masing. Dakota memelototi Reka, seorang badut yang menipu orang di sini. Reka juga tidak ingin melayaninya, lalu dia pun berkata, peringatan terakhir untuk kamu, jangan minum anggur. Dakota berkata dengan galak, diam, kamu tidak perlu atur aku. Orang-orang di sana mulai bersulang ke Jericho lagi, dan menanyakan masalah Jenderal Perang Gok dengannya. Reka pun kembali diabaikan oleh mereka semua. Beberapa orang yang semeja dengan Reka, juga mulai menertawainya. Hari ini aku sangat senang, nanti aku akan perkenalkan sosok yang luar biasa ke kalian. Oh, siapa orang itu? Tuan Agung Valkyrie. Aku baru kirim pecan ke Tuan Agung Valkyrie. Tuan Agung Valkyrie akan segera sampai ke sini. Kamu mau bantu Tuan Agung Valkyrie ambil sepatu pun tak berkualifikasi, kamu mana mungkin bisa undang Tuan Agung Valkyrie ke sini. Seorang pengawal saja sudah bisa undang Jenderal Perang Gok ke sini, kok aku tidak bisa undang Tuan Agung Valkyrie? Hahaha. Tokia menghela nafas dengan tak berdaya. Reka pun agak angkuh. Bahkan dia masih berani mengatakan undang Jenderal Perang Gok ke sini. Ini pun akan membuatnya menjadi semakin malu. Tokia sudah memutuskan untuk membawa Reka pergi dari sana. Bagaimanapun pengajuan Go Public sudah disetujui, jika tetap di sini juga tidak ada gunanya lagi. Saat acara sedang berlangsung, di luar pun tiba-tiba terdapat bunyi mesin yang keras, dengan bunyi peringatan. Terdapat seseorang yang berteriak berulang kali, militer akan jalankan misi, jalan umum ditutup, orang-orang yang tidak bersangkutan dimohon untuk pergi, militer akan jalankan misi, jalan umum ditutup, orang-orang yang tidak bersangkutan dimohon untuk pergi. Semua orang di sana pun tertegun. Kondisi apa? Militer akan jalankan misi, militer akan jalankan misi apa di jalan umum yang kecil ini? Mereka baru ingin pergi melihat ada apa yang terjadi, tetapi di depan pintu pun tiba-tiba terdapat pasukan tentara, juga tidak diketahui muncul dari mana. Terdapat seseorang yang berkata, militer akan jalankan misi, jalan umum ditutup, mohon semuanya jangan keluar dulu, jika tidak akan langsung ditembak. Tim ini memiliki aura yang kuat dan orang-orang yang berada di bawah tekanan langsung tidak dapat bernapas. Siapa yang berani datang mencari masalah? Namun, mereka tetap diam-diam menutup jendela dan melihat keluar. Sepintas semua orang tercengang. Anjir, aku tidak salah lihat, kan? Adegan ini adalah pertemuan langka dalam 1 abad. Seluruh jalan diblokir oleh tentara dengan membentuk 2 barisan dan tidak bisa melihat ujung tim, setidaknya ada ribuan tentara. Cepat lihat, ada beberapa pesawat militer di udara. Mereka tidak hanya memblokir darat, tetapi juga udara.
Orang besar macam apa yang bepergian hingga perlu melakukan pertempuran besar seperti itu? Pemeran utamanya segera datang. Lihat mobil di tengah jalan. Itu adalah mobil penguasa. Mereka yang bepergian dengan mobil ini harus setingkat ketua. Ketua mana yang datang ke kota Geffen kita untuk menjalankan tugas? Kota Geffen kita akan menjadi terkenal. Sampai sekarang, tidak ada yang berpikir mereka mengundang Jenderal Perang Gok. Bercanda ya, bagaimana mungkin seorang pengawal lemah mengundang orang hebat? Di bawah harapan semua orang, mobil penguasa perlahan berhenti di pintu resepsi. Jenderal Perang Gok silakan turun. Teriak seorang kolonel. Jenderal Perang Gok silakan turun. Teriak ribuan tentara. Jenderal Perang Gok, ini Jenderal Perang Gok. 4 kata ini seperti bom yang membom hati semua orang. Pembela perdamaian Dalgon telah datang ke jalan-jalan umum yang kecil. Orang-orang tiba-tiba menyadari sesuatu dan menatap Jericho dengan tatapan membara. Jericho, jangan beritahu kami Jenderal Perang Gok adalah tamu yang Anda undang. Hati Jericho memicu lautan badai yang ganas. Dia memang mengirim undangan ke Jenderal Perang Gok sebelumnya, tetapi Jenderal Perang Gok tidak menjawab. Mungkinkah Jenderal Perang Gok ingin memberi dirinya kejutan? Kemungkinan ini sangat besar. Terlepas dari kegembiraannya, Jericho masih berpura-pura tenang dan rendah hati. Seharusnya Jenderal Perang Gok sudah menyelesaikan misinya dan bergegas datang ke resepsi. Setelah mengkonfirmasi, semua orang terkejut. Ini merupakan kehormatan besar untuk dapat makan malam di meja yang sama dengan Jenderal Perang Gok dan tidak akan ada penyesalan dalam hidup ini. Jericho pantas mendapatkan gelar Tuan. Dakota sudah sangat bersemangat dan antusias. Pahlawanku yang luar biasa dapat mengundang Jenderal Perang Gok. Kelak aku, Dakota memiliki kesempatan untuk berkuasa. Kok Vaske, cepat sambut Jenderal Perang Gok, ujar Dakota. Semua orang kembali sadar dan bergegas menyambut Jenderal Perang Gok. Namun, pada saat ini suara aneh tiba-tiba terdengar. Aku sarankan kalian untuk tidak pergi, agar tidak diratakan. Apa maksudmu? Ujar Dakota melototi Reka. Karena, aku yang mengundang Jenderal Perang Gok dan dia tidak datang demi kalian. Mana berhak kalian menyambutnya? Ujar Reka. Puff. Jericho tersenyum dan semua orang tertawa terbahak-bahak. Sudah era apa ini? Sebuah tamparan hampir menamparkan wajahnya dan dia masih saja bersikukuh. Benar-benar tidak tahu diri. Jericho malas mempedulikan dia. Namun, para prajurit di pintu menghentikan mereka. Berhenti, jangan mendekat. Aku yang mengundang Jenderal Perang Gok ke resepsiku. Biarkan aku keluar untuk menemui beliau. Jelas Jericho. Jika membuat Jenderal Perang Gok marah, kalian akan tahu akibatnya. Siapa kamu? Beraninya mengaku mengundang Jenderal Perang Gok datang ke pestamu. Apakah kamu sedang menghina Jenderal Perang Gok? Aku malas berdebat denganmu. Ujar Jericho sangat marah. Tunggu setelah aku menyambut Jenderal Perang. Kamu akan dikeluarkan dari tentara. Setelah itu, Jericho ingin menerobos. Tidak disangka lawan mulai menendangnya tersungkur ke tanah. Para prajurit buru-buru mengarahkan senjata mereka ke arahnya dan suara peluru kreak-kreak terdengar sangat menakutkan. Peringatan pertama, teriak tentara itu dengan marah. Jika berani menerobos akan ditembak di tempat. Jericho yang ditodong puluhan senjata ketakutan setengah mati dan tidak berani mengatakan apa-apa. Namun, hati Jericho dipenuhi dengan kebencian. Begitu Jenderal Perang Gok masuk, dia akan memecat beberapa orang ini terlebih dahulu. Cepat lihat, Jenderal Perang Gok keluar. Teriak seseorang dan mata semua orang terfokus pada mobil penguasa Geffen. Pintu mobil terbuka perlahan dan sosok yang kuat berjalan turun. Orang itu mengenakan mantel bulu dan beberapa bintang di pundaknya bersinar terang. Dia mengenakan topi militer, kacamata hitam dan topeng militer khusus menutupi mulutnya. Tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, auranya yang kuat menekan semua orang tidak berani keluar. Inilah raja sebenarnya. Raja datang. Di bawah antisipasi semua orang, beliau bahkan tidak melihat ke sisi ini.
langsung berbalik pergi ke pasar grosir Geffen di sisi yang berlawanan. Apa yang terjadi? Kenapa Jenderal Perang Gok tidak masuk malah pergi ke pasar grosir di seberang? Apakah merasa tidak pantas datang dengan tangan kosong? Makanya beliau pergi ke seberang untuk membeli hadiah. Tidak lama, Jenderal Perang Gok membeli sejumlah barang. Lalu, masuk ke mobil dan pergi. Sama sekali tidak melihat orang di sisi ini dan menganggap mereka tidak ada. Hati orang-orang ini tiba-tiba menjadi dingin. Sepertinya mereka terlalu banyak berpikir. Kali ini ampuni hidupmu. Prajurit di pintu masuk Asosiasi Empat Lautan melirik Jericho. Jika ada lain kali tidak akan dimaafkan, bubar. Jenderal Perang Gok datang dan pergi dengan tergesa-gesa, hanya menyisakan keterkejutan dan rasa canggung. Ya, sekarang Jericho malu setengah mati. Mereka semua hendak menyambut, tetapi siapa sangka beliau bukan datang untuk kita. Ini namanya, menempelkan wajah ramah ke pantat dingin. Kehilangan harga diri. Jericho mengutuk dalam hatinya, persetan Jenderal Perang Gok, apa perlu dia datang sendiri untuk membeli barang? Sekalipun datang membeli barang jangan datang ke tempat kecil ini. Aku sangat malu. Ini akibat tidak mendengar nasihat orang tua. Cibir Reka, sudah kuberitahu kalian jangan mendekat. Tetapi tidak mendengar dan sekarang sudah malu, kan? Aku tadi merinding melihatnya. Mata semua orang tertuju pada Reka dan muncul pertanyaan di hati mereka. Reka, Jenderal Perang Gok bukan kamu yang undang kemari, kan? Tanya Tokia mewakili isi hati semua orang. Semua orang segera mendengarkan. Jika kamu percaya, maka iya. Jika tidak, maka tidak. Ujar Reka tersenyum. Jawaban ambigu ini membuat semua orang kesal. Sebenarnya ia bukan. Jika ia harus segera menyanjung. Jika bukan, menyanjung bodyguard lemah akan mempermalukan diri sendiri. Tokia kesal setengah mati. Anak ini jual mahal lagi. Hehe, kalian tidak mungkin percaya pada pria lemah ini, kan? Tanya Jericho. Jika Jenderal Perang Gok diundang oleh dia, kenapa tidak datang menyapa? Apakah kalian memperhatikan tepat setelah Jenderal Perang Gok datang? Orang ini sangat ketakutan sehingga tidak berani keluar dan tidak mengatakan sepatah kata pun, bahkan tidak berani mendekati pintu dan jendela. Semua orang mengangguk dan menyetujui apa yang dikatakan Jericho. Menurutku, pengadaan barang militer ini seharusnya menjadi tugas mendesak Jenderal Perang Gok. Tugas darurat belum selesai, bagaimana bisa datang ke acara? Jericho, ini sangat masuk akal. Semua orang mengangguk.